Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman ya karim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan hal-hal yang mengurangi nilai puasa, termasuk hal-hal yang menghilangkan pahala. Di antaranya dusta, ghibah, namimah, sumpah palsu, dan yang terakhir nadratu bisyahwah, melihat akan lawan jenis yang menimbulkan syahwat. Hari ini kita coba baca fadilat puasa yang kedua, yaitu untuk mujahadah nafsu, memerangi nafsu, atau dalam bahasa yang agak halus tazkiyatun nafsi, membersihkan nafsu, atau tarbiyatun nafsi, mendidik nafsu. Karena Rasulullah mengatakan raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Ketika Rasulullah kembali dari sebuah peperangan, beliau mengatakan raja'na minal jihadil asghar. Kita sudah kembali dari peperangan yang paling kecil. Ila jihadil akbar, kita akan berhadap kepada jihad yang sangat besar. Sahabat bertanya, ma jihadul akbar? Apa itu peperangan atau jihad yang besar? Rasulullah menjawab, jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Jauh lebih besar daripada memerangi musuh. Kenapa kon besar? Karena jihad fi sabilillah itu fardu kifayah. Berperang pada jalan Allah itu fardu kifayah. Artinya kalau ada sebahagian kaum muslimin ikut berdosa bagi seluruh muslimin yang lain yang tidak ikut berperang. Yang fardu kifayah, nyakai kubur oleh sebahagian, yang sebahagian itu kagugur fardu. Yang kedua, jihad asghar disebut jihad asghar fi sabilillah itu karena dia bisa melihat musuh. Kita berperang, musuh yang kita hadapi itu jelas, maka disebut itu dianggap jihad kecil. Tapi jihad hawa nafsu ini fardu ain. Dia itu memang fikih. Melawan hawa nafsu itu fardu ain, wajib di atas setiap jiwa, setiap individu, perorangan. Jadi bandum gedayau masing-masing asai kabalek nyan kawajib di ada gedayau taprang nafsu dayau. Yang kedua, nafsu ini tidak bisa kita lihat.
musuh dalam selimut. Maka disebutlah memerangi hawa nafsu itu fardhu ain. Karena nafsu ini dia tidak ada sedikit pun waktu mau diajak draw ji nafsu ji maba ge tanyo bagat tanyo tama baji bagat hanaitim. Jadi tidak ada satu waktu pun dia mau berbuat kebaikan tanpa ada hasil untuk dirinya. Nah, nafsu. Kalau tidak ada keuntungan untuk dirinya, dia tidak akan mau berbuat baik. Ada nafsu yang mengajak kita berbuat baik, itu karena ada keuntungan untuk dirinya. Nah, ketika nak keuntungan kedrawaji nafsu, baru jimaba tanya untuk berbuat kebaikan. Ya, jadi dia tidak mau kalau tidak ada hasil, tidak ada timbal balik. Menyahana terpenuhi hak ji hana haitim. Nah, yang kedua, nafsu ini merusak dia. Anak durhaka sama orang tua karena nafsu. Karena nafsu, haik dapat terus permintaan ji, nyan ji, hai dengar liurisi. Durhaka kepada orang tua. Termasuk kita juga, kita bisa durhaka pada orang tua kita karena nafsu kita. Karena mungkin harta yang kita minta tidak mau dia berikan, sehingga kita sakit hati untuk orang tua. Atau orang tua kita, ada salah seorang sudah meninggal, lalu yang tinggal satu lagi kawin lagi. Karena nafsu kita tidak cocok, sampai bengeh tanya kurisi. Ada orang yang mencegah ayahnya kawin lagi setelah meninggal ibunya. Hai biung kawin le ya. Demikian juga melarang ibunya untuk tidak kawin lagi. Itu bagian daripada durhaka. Bahkan karena memperturut nafsu. Nah, durhaka istri sama suami juga karena memperturutkan nafsu. Istri lari dari rumah, istri minggat, istri agam lain. Itu semuanya karena nafsu. Jadi hancur rumah tangga karena nafsu. Suami memukul istri, suami tidak memberi nafkah kepada istri, itu juga karena nafsu. Demikian juga kacau lang kampung karena nafsu, ci putren kecil, putren kuimong, putren tuhapet, itu karena nafsu. Apalagi terjadi peperangan, terjadi berbagai macam kasus dalam bumi ini, korupsi macam-macam itu, semuanya ada cocok kesimpulan karena nafsu. Nah, itu bahayanya nafsu. Jadi tidak ada sedikit pun waktu nafsu ini ingin dia berbuat kebaikan kalau tanpa ada tujuannya atau enaknya. Menyahana mangan haitim. Pokoknya menyahana mangan haitim. Ramai orang berjamaah. Katanya mbak urang pakai ni berjamaah bak masjid pulang. Gejawab imum mangat satu. Mangat punyong. Itu nafsu. Itu nafsu. Karena ada keinginan kepuasan diri, maka dia tertarik untuk berbuat kebaikan. Jadi karena mangat punyong,
Ketika ada imam yang suaranya kurang bagus, iramanya kurang bagus, nah mulailah dia malas. Yang salah sebuah contoh itu tidak mau dia berbuat kebaikan. Nah, jadi ibadah puasa inilah tujuan kita untuk mendidik nafsu, memerangi nafsu, bukan membunuh. Membunuh nafsu nggak boleh. Nah, menyata bunuh nafsu sampai mati nafsu, ya angka mah anak-anak miat deh. Mama anak-anak miat ba mati đấy tho jaga lu mau ke. Mandu ulang kabeh mati nafsu tu. Enggak kawin lagi kita. Jadi nafsu itu perlu dihidupkan, cuma dikendali. Bek juah bahasanya. Jangan buas dia. Nah, inilah yang maksud daripada ibadah puasa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa ini bisa membersihkan nafsu. Nah, kita tahan makan, kita tahan minum, kita tahan hubungan suami istri, kita tahan ngomong yang enggak. Nyan bambandum nafsu, pedek, tendek nyan tu didik nafsu. Karena syahwat akan lemah ketika perut lapar. Tapi ketika perut kenyang, syahwat bangun dia. Saya katro, yang kaisah macam-macam. Punya kada air kencuk mi, musyah air ke. Jadi yang ke faedah lapar. Maka dalam satu hadis Rasulullah mengatakan pada Aisyah, ketuklah pintu syurga itu dengan lapar. Di pintu syurga gitu tok dengan dia, bukan dengan kenyang. Fabidzalika tasilu ila sa'adatil abadi. Dengan kebersihan nafsu, dengan terkendalinya nafsu, sampailah kita ila sa'adatil abad, kepada bahagia yang abadi. Abadi maknanya bahagia yang hana putuk-putuk, tidak hilang. Kalau bahagia di dunia tidak ada bahagia di dunia. Yang ada bahagia di akhirat. Maka cucu Ali bin Abi Thalib, Ali Zainal Abidin, beliau mengatakan, kalau ada orang di dunia ini mencari kebahagiaan, mencari kesenangan, itu orang itu tandanya sudah gila. Jadi urang minta tenang dalam dunia, bertenang udep, berbahagia udep, nyan pungo. Bahkan pungo karena tidak ada dicipta bahagia oleh Allah di dunia ini. Ana bahagia tanya dalam dunia. Mana ciurina ngilung bahagia hat selaya ngelakonya. Nyan menyetap lo HP 88 juta, 10 juta bahagia. Cijuk HP tiap-tiap dah jumpa. Bahagia sedang dia makan. Nanti sudah tidak bahagia lagi. Jadi tidak ada bahagia. Nah, orang uangnya banyak, apa yang dia makan bisa masih, tapi tidurnya tidak nyenyak. Banyak orang yang tidak tidur di rumah besar-besar. 2 miliar, 3 miliar rumah. Tidurnya di mobil. Pada belah malam berangkai ini, bengah terus Medan. Begat urusan macam-macam. Waktu itu malam berangkat lam, poh bengah terus penuh. Rumah ubi raya, lah motor. Kan cukup bangai. Tidak ada bahagia. Tidur dalam pesawat, tidur di hotel,
Setelah buat rumah, sewa kamar, jahit. Nah, tidak ada kebahagiaan kita di dunia ini. Karena dunia ini bukan tempat kesenangan. Nabi Adam diturunkan ke dunia ini setelah beliau makan buah khuldi. Makan buah khuldi akhirnya mengulas perut, ingin ke WC. Hana WC lain juga. Tidak ada WC panas di sana. Jadi di sana kita nggak ada toilet. Hana 4 daunnya. Hana takenya deh. Akhirnya Nabi Adam diturunkan ke bumi untuk buang air. Buang air. Jadi kesimpulan bumonyo WC. WC itu tidak ada senang dia. Nah, udah tenang lah WC. Hana. Dengut gerok ke Hana aja tenang ya. Padahal dia tidur dia. Hitanya luar. Dia dengut ke WC. Tapi tidak dia nyenyak. Merokok, makan enak-enak dalam WC, tidak ada kebahagiaan. Begitulah kira-kira dunia ini. Wajiwarillahi ta'ala. Dan dengan bersih nafsu, dengan terdiri nafsu, dengan demikian sampailah kepada jiwarillah, berdampingan dengan Allah. Makna berdampingan dengan Allah, dekat dengan kasih sayang Allah, dekat dengan rahmat Allah. Hanya makna berdampingan. Kan makna berdampingan belahu ya belahuna atau dilikut. Nyan bahagian daripada faedah ibadah puasa untuk mendapat kebahagiaan abadi di hari akhirat dan untuk berdampingan dengan Allah. Sikit lagi, dari hasil nafsu yang getanyo didik, yang getanyo usahakan untuk membersihkan, akan melahirkan akhlak yang baik. Ya, efek. Kenapa akhlak-akhlak buruk bersemi dan terus berkembang bak diri kita? Karena nafsu tanya hana bereh. Tapi kalau nafsu sudah kita kendali, dididik, maka di sanalah timbul akhlak yang karimah, akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu apa? Pemaaf. Pemaaf. Hana dendam. Dendam akhlak yang zamimah atau mazmumah, akhlak yang jelek. Akhlak yang mahmudah, yang terpuji, maaf. Memberi maaf kepada orang yang berbuat salah terhadap kita sebelum dia minta maaf. Ya, akhlak. Dalam Al-Quran disebut khuzil afwa, ambil sifat maaf. Jadi sifat maafnya giyoco han gebibo, yang giyobo sempat sifat dendam. Khuzil afwa. Dalam ayat yang lain, wal afi anin nas. Orang yang berbuat baik itu orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain sebelum dia minta maaf. Yogolo milake maaf, bekalih maaf. Nyan akhlak. Menyemusti jilake maaf baru tapu maaf. Nyan golong gekun akhlakul karimah. Mantang gekun kriyen. Kena ada tegop salah. Ikut lengan tu napu maaf ke dia. Tak jauh hanai lake pun tapu maaf. Tak preh lake.
bijak bagatanya bijak cum jaroi cum dot di temah-temah diklik-klik baru takun baik leu ku nyok puma 3 kali nyok nyana lom hang puma le tapi tanpa di kemah nyan cukup hek bak tapak sadro tu untuk memberi maaf kepada orang yang tidak. Ini akhlak. Nyo ke nafsu guna. Yang kedua, sabar. Sabar. Sabar juga dididik oleh puasa. Kita kalau dicaci oleh orang lain, disuruh jawab ini Simon, saya sedang puasa. Jangan diajak berkelahi, bertengkar. Ini sabar. Sabar ada 3. Ada sabar dalam taat. Sabar dalam taat, kepayahan berbuat ibadah itu kita harus sabar. Kita puasa dari fajar sampai iluk mata uronya nyahana sabar kan. Asik. Demikian juga bangun pagi dalam keadaan udara yang dingin sedang enak tidur. Kalau tidak sabar, kita tidak akan sempurna salat subuh. Itu sabar dalam taat. Ada orang yang tidak sabar dalam taat. Kiban hana sabar dalam taat. Puasa ada aja berjang buka betulan tahu bujie po 7 buka bujie po 5 dan hana sabar. Biasa ada kalian mbak salat berjamaah. Orang-orang yang tidak sabar dalam taat. Tunggu imum waladhdallin. Ikutnya. Galang ke lenggu imum amin. Kau tahu mamum amin. Yang tanda urang hana tapa. Mekarat. Tunggu imum galang ke komando amin. Goknya kau tahu ilmu katakan aja. Yang tanda goknya tidak sabar. Tunggu imum galang rukuk baru Allahu Akbar. Goknya katruh kepada orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Goknya kali hui kali. Yang tanda dia tidak sabar dalam taat. Dalam salat tidak boleh seperti ini. Orang yang tidak mengikuti imam sesungguhnya setelah imam sampai ke tempat intiqal baru bergerak makmum yang sesungguhnya begitu. Baru hanagada fadilat berjamaah. Tapi punya 3 ngonuk imam terus dawa dalam salat. Nyan salatnya sah, fadilah jamaah tidak ada, 27 itu tidak ada. Di rumah kita bawa kereta salat berjamaah untuk dapat 27. Terus kena musabah hana merempak. Pakan hana merempak, rukuk 3 dengan imam, i'tidal 3 dengan imam, sujud 3 dengan imam, salam 3 dengan imam. Di mana 27? Nah, ini hilang fadilat berjamaah karena tidak sabar. Tidak sabar di dalam taat. Enggak ada fadilat. Gepegah dalam hadis urang yang awai makmum daripada dengkuimu. Lebih cepat dia bergerak. Itu kalau suatu rukun tidak batal. Tapi 2 rukun dia lewat, batal salatnya. Kalau 1 rukun tidak lewat, tidak batal. Tengku imum kalau rukun jika kai tekun. Tengku imum belum bangun, tidak dia sudah bangun. Allah cuk je itu. Nyan gepegah dalam hadis uro kiamat ge bangkit di atas rupa keledai. Ada rupa keledai. Bahkan karena lebih cepat. Mapakan ge bangkit ada rupa keledai nyampe nombom ni. Ke binatang yang paling hana akai keledai. Mungkinnya hana akai.
Kelidai anak. Jadi urang yang temayang lebih cepat konya daripada angku umumnya tanda anak utak. Anak lagi kelidai ya. Kelidai anak kai. Ya. Jadi sabar dalam taat. Sabar dalam musibah dan sabar daripada maksiat. Dah ke bawah hotel teminan tu mayang ke ba? Ha? Jinau. Kalau boleh. Ya. Namanya lehat dah ke bawah hotel ke temayang cukup jauh orang temayang. Jadi ini menimbulkan akhlak yang bagus. Kata Rabbi, inna husnal khuluqi la yudhibul khatiyata kama tudhibu syamsu al-jalida. Sesungguhnya akhlak yang bagus bisa meleburkan dosa sebagaimana matahari meleburkan air beku. Ia beku, ia salju, menyetega jitu lima tauranya lebur. Ili menan ke akhlak ampun dasar. Ya. Ampun dasar nganggak akai. Nganggak akai ampun dasar. Maka dia bergagak akai. Ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah, dia ngomong pada Rasulullah, ya Rasulullah, tetangga saya rajin kali ibadah, ahli ibadah. Saya tahu betul dia, Senin Kemis tidak pernah dia absen puasa. Saya dengar tengah malam dia ngaji, dia baca Quran, dan saya tahu dia itu salat tahajud. Tapi ada hal ya Rasulullah, dia dengan kami tetangga dia tidak baik. Mupinturun handeha. Be makanan mangan-mangan iput ke kamu. Bro-bro ke kamu. Dengan kami tidak ada hubungan yang bagus. Apa kata Rasulullah? Hiya finnar. Dia itu ahli neraka. Ya. Di kali yang lain datang orang sama Rasulullah, ya Rasulullah, ada tetangga kami, dia ibadat pas-pas saja, semayang tok 5 waktu, sunat pun sosok gede, rawatib hantam gede ngau, terawih anai, yang naci 5 waktu, salat 5 waktu, puasa tok Ramadan, Senin Kemis tidak pernah. Tapi dengan kami tetangga, Masya Allah, BO kita gun kuah katruh ke kamu, bacut menteng nama salah katruh ke kamu, punahai rona. Pokoknya dia paling baik, tidak pernah dia menyakiti kami. Apa kata Rasulullah? Dia ahlul jannah, dia penduduk surga. Padahal ibadah pas-pas. Ya, jadi akhlak ini penting dalam kehidupan. Ya. Maka ada 2 perkara yang paling banyak orang masuk surga. Pertama takwa, yang kedua husnul khuluq, bagus akhlak. Orang yang bagus akhlak akan berdampingan dengan aku, kata Rasulullah. Semakin bagus akhlaknya, semakin dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat. Jadi banyak sekali akhlak-akhlak yang mahmudah, yang terpuji. Murah, murah hati, murah tangan, hana berudan. Itanya yang cukup masalahnya kan bukan anak musang, anak cerape, anak ulil halam perut tu. Berudan, kecurigaan itu banyak sekali. Mungkin karena terlibat konflik kita. Jadi orang ijak gerawai jika ada curiganya sawan, kadang-kadang di pencurinya. Nah, jadinya membuat akhlak kita tidak bagus.
suudzon. Kueh. Kueh yang bahasa Arab hasad, dengki. Gob, blow and make, tanyo dadah luar tu. Gob, blow motor, tanyo stroke. Nyakeun kueh. Mungkin tak ke bawah TBU tu. Teman padahal cukup le cabang-cabang akhlak yang bagus yang perlu kita sampaikan, tapi mengingat waktu kita berikan kepada jamaah untuk bertanya. Silakan. Salah. Kebahagiaan. Jenuh api katakan kualitas adalah paling bagus. Hampir semua pakar ulama kata selama hidup berbahagia. Kemudian seperti api katakan tadi, di dunia kita tidak ada bahagia. Apakah itu pakar ulama itu apakah dia waktu dalam pernikahan kehidupan bahagia, atau nanti malam dia bahagia dengan malam pertama? Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang bahagia sesaat gitu. Ya, nyakeun urang Aceh mangan ube pijit sakit ube pedet riang. Itu karena hanale bahasa lain. Keun teu selamat berbahagia. Tapi yang sesungguhnya nyan bahagia majas punya bahasa urang Dayak. Bukan hakikat bahagia. Bahagia majazi. Kita sesuatu yang menyenangkan pikiran, menyenangkan hati, nyan tersebut itanya bahagia. Tapi bahagia yang hakikat bahagia adalah ketika dalam surga. Karena ada hadis Rasulullah mengatakan kullu ni'matin maqtu'un illa ni'mata ahlil jannah. Semua nikmat itu akan hilang kecuali yang tidak hilang nikmat surga. Jadi nikmat surga ini keun kurang bertambah, semakin hari semakin bertambah. Tapi nikmat dunia keun walaupun banyak nikmat tapi satu saat dia akan hilang. Wa kullu hammin maqtu'un illa hamma ahlin nar. Semua kesusahan itu akan hilang. Ubena susah ini dalam dunia tetap akan gadek. Paling kurang hati mati kagak ada susah dia. Tapi biasa golong mati susahnya kagak ada. Illa hamma ahlin nar, kecuali susah ahli neraka tidak pernah hilang. Hantum hana gada-gada, susah ahli nerakanya hana gada-gada, balah metamah-tamah. Sekurang-kurang azab neraka paling ringan, azab neraka paling ringan. Ada ahli neraka yang paling ringan azabnya dikasih sendal silop, yusuk silop. Ketika dia pakai sendal itu mendidih otaknya panas. Itu azab yang paling ringan, yang paling puih. Ya, nyana putus-putus ya. Tidak putus-putus sampai sampai jahana sampai. Karena di hari akhirat abadi. Nyan Pak Nasir. Jadi nikmat idonya nikmat majat. Demikian, terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.